Halo pecinta ikan hias. Untuk video kali ini judulnya adalah cara memperlakukan cacing sutra agar bertahan hidup lama dan tidak mati. Selama ini saya salah menafsirkan tentang kehidupan cacing sutra. Bahwasanya cacing sutra bisa hidup dan berkembang dilihat dari media habitat hidupnya. Saya sudah mencoba dengan berbagai media seperti lumpur, spon, daun lapuk eceng gondok, sampai media menggunakan oncom. Tapi semuanya itu kurang memuaskan, bahkan cenderung gagal. Cacing sutranya tidak berkembang, bahkan mati. Sekarang saya berpikiran lain. Ternyata bukan dari media habitatnya, tetapi dari air yang diberikan untuk tempat hidupnya si cacing sutra. Saya sudah melakukan dengan berbagai air, mulai dari air hujan, air lindi, air cucian beras, air dari koi perkutut, dan lain-lain. Ternyata itu semua gagal. Ini hasilnya. Ini semua gagal menggunakan air-air tersebut. Dan dari sekian banyak, ternyata hanya air hijau atau green water dan air lele yang bisa mempertahankan kehidupan cacing sutra ini. Ini sebagai contoh, hari Kamis tanggal 8 bulan 2 tahun 2024, dan sekarang hari Kamis tanggal 15 bulan 2 tahun 2024. Cacing sutranya sudah seminggu dan bisa bertahan hidup lama, tidak mati seperti ini. Ini menggunakan air hijau dicampur air lele, dan inilah hasilnya. Sudah 1 minggu cacingnya tetap hidup. Kemungkinan ini berkembang lebih banyak lagi. Yang jelas ini tidak mati. Sekarang saya akan memperlakukan ke-6 kantong cacing sutra ini menggunakan air hijau dan air lele, serta makanannya berupa daun sayuran yang sudah membusuk. Jadi di setiap nampan akan diberikan daun yang sudah membusuk ini. Lalu cacingnya dibuka dan diberi air green water dan air lele. Di kios Ibu Mimin inilah saya mendapatkan pakan ikan hias segar berupa cacing sutra. Ini kiosnya berada di Jalan Peta, dekat Komplek Muara. Kios ini menyediakan pakan hidup komplit untuk memberi pakan ikan-ikan hias bagi yang memelihara ikan hias. Harganya terjangkau, wajar, tidak memberatkan isi dompet. Bu, apa saja yang disediakan di sini pakannya, Bu? Ikan mas. Ikan mas, Lele. apalagi lele, Udang. udang, Impun. himpun, Cacing. cacing. Cacing Wah, sutra, cacing darah.
Komplit semua. Komplit. Ada yang keringnya, ada makanan kering. Makanan keringnya ada. Di samping itu juga Ibu Min ini menyediakan kutu air. Air ya. Seperti apa Pak? Lihat Pak, kutu air. Nah, ini kutu air untuk makanan ikan-ikan kecil. Ya. Bu, saya beli 7 jadi berapa, Bu? 20. 20.000. Ya. Ya, Bu, saya beli 7 saja untuk dibudidayakan. Terima kasih banyak, Bu ya. Ya, sama-sama Pak. Semoga ini cepat habis semua, Bu. Amin. Hatur nuhun. Mangga Pak. Untuk mendapatkan green water atau air hijau, yaitu dengan cara membiarkan air di dalam bak atau di dalam ember atau di dalam wadah apapun yang kena sinar matahari terus-menerus setiap hari. Ini contohnya green water yang siap digunakan sebagai media habitat hidupnya cacing sutra. Sekarang saya akan mengambil beberapa liter green water untuk diberikan ke cacing sutra yang barusan saya beli di Jalan Peta atau Muara, Bandung. Nah, ini terlihat warna airnya hijau. Dan inilah yang saya pakai untuk menyimpan cacing sutra agar tahan lama, tidak cepat mati. Sedangkan untuk mendapatkan air lele, sengaja saya pelihara 6 ekor lele untuk diambil airnya sebagai pupuk organik cair penyubur tanaman. Cara memperoleh dedak dari air lele ini adalah dengan cara menyedotnya menggunakan selang seperti ini. Nah, ini airnya sudah turun. Tinggal kita mainkan selang ini di tempat yang mengandung kotoran lelenya. Sengaja saya beli 6 ekor lele untuk dipelihara, yang akan saya ambil airnya. Nah, seperti ini. Kiranya cukup, saya sudahi saja. Inilah lele yang saya pelihara di akuarium ini untuk diambil air dan kotorannya sebagai penyubur tanaman, dan sekarang dipergunakan untuk menyimpan cacing sutra agar bisa bertahan hidup lama dan tidak mati. Sebelum cacing sutranya dimasukkan ke dalam nampan, maka nampannya diberi terlebih dahulu daun sayuran yang sudah membusuk sebagai makanan organik cacing sutra, agar cacing sutranya bisa tumbuh, hidup, dan berkembang. Sekarang saya akan mengambil pembusukan sayuran yang sengaja saya busukkan, yaitu untuk pakan cacing sutra secara organik. Inilah makanan cacing sutra. Dengan demikian cacing sutranya diharapkan bisa tumbuh terus dan bisa berkembang dan tidak mati. Nah, ini sengaja
saya ambil dari pasar sayuran bekas dan saya simpan beberapa hari untuk jadikan pupuk tanaman. Sekarang ada tambahan fungsi lain dari pembusukan daun sayuran ini, yaitu sebagai makanan organik cacing sutra yang sengaja saya pelihara. Inilah ke-7 kantong plastik berisi cacing sutra yang barusan saya beli dan akan saya tempatkan di nampan donat ini menggunakan air lele dan air hijau. Setiap nampan akan diberi daun lapuk atau daun busuk seperti ini. Cukup setiap nampannya 1 sendok makan saja. Dan ini ternyata adalah makanan cacing sutra. Karena cacing sutra pun makhluk hidup yang butuh makanan. Dan selama ini saya tidak tahu makanan apa. Ternyata inilah makanan cacing sutra. Sekarang saya akan membuka cacing sutra ini dan airnya harus dibuang dulu. Nanti diganti menggunakan air hijau dan air lele. Jadi airnya dibuang dulu. Nah, setelah ini dimasukkan ke nampan seperti ini. Setelah cacingnya dimasukkan ke dekat lapukan daun sayuran ini, selanjutnya diberi green water sesuai dengan namanya, air hijau ini. Nah, seperti ini diberikan. Jangan terlalu penuh, cukup sekitar 2 cm saja. Nah, seperti ini sobat. Nah, dengan cara ini bisa mempertahankan cacing sutra ini hidup lebih lama dan tidak mati. Dengan cara yang sama akan saya lakukan juga terhadap ke-5 nampan lainnya. Ini keadaan 1 hari setelah cacing dilepas dari plastiknya. Terlihat cacingnya masih hidup, tidak mati. Nah, di sini terlihat airnya mulai keruh dan ini harus dibuang, diganti dengan air yang baru. Cara pembuangan airnya seperti ini. Nah, ini terlihat airnya sudah kotor. Pelan-pelan. Nah, langsung dibuang seperti ini sobat. Nah, pelan-pelan. Ini airnya pasti bau dan ini harus diganti. Jadi penggantian air tergantung situasi dan kondisi. Nah, seperti ini kan airnya kotor, keruh, maka ini perlu diganti. Kalau enggak, cacingnya akan mabok dan akhirnya akan mati. Nah, seperti ini airnya dibuang. Nah, selanjutnya dimasukkan lagi ke rak dan diberikan air yang sama
Kemarin menggunakan air lele. Air lelenya diaduk-aduk dulu supaya kotorannya tercampur dan diberikan langsung ke nampan yang sudah dibuang airnya tadi. Seperti ini perawatannya setiap hari. Jadi dengan cara yang sama, air yang sudah kelihatan kotor akan diganti dengan yang baru. Dan nampan ini suatu bukti yang saya beri dengan air lindi, air beras, air hujan, dan air kohe perkutut. Ini yang terjadi. 1 hari atau 2 hari kemudian langsung pada mati cacingnya. Dan ini buktinya. Ini keadaan hari kedua di sore hari. Dan kebetulan hujan besar. Dan air hujannya sebagian masuk ke nampan ini. Sekarang saya akan membuang sebagian airnya dan akan diisi dengan air lele dan air hijau kembali. Di sini di hari kedua terlihat cacing sutranya masih hidup, tidak mati. Ini terbukti menggunakan air hijau dan air lele serta diberi makanan sedikit berupa sayuran busuk. Ternyata bisa mempertahankan umur cacing sutranya dan bisa bertahan hidup. Nah, ini keadaan terakhir setelah diberi air baru. Beginilah perlakuan cacing sutra dengan cara air kotornya yang dibuang dan diberi dengan air yang baru setiap hari. Maka cacing sutranya akan bertahan hidup lebih lama, tidak mati. Ini kondisi di hari ketiga di sore hari. Terlihat cacingnya masih tetap hidup dan ada di beberapa nampan yang airnya kotor dan ada juga yang tetap bersih. Tetapi ketujuh nampan ini akan segera saya ganti airnya. Ini keadaan airnya sudah dibersihkan, sudah diganti dengan air yang baru. Terlihat airnya segar, jernih, membuat si cacing sutranya menjadi betah tinggal di nampan ini. Hari ini hari Kamis tanggal 22 Februari tahun 2024. Berarti 1 minggu sudah saya membuat video sebagai bukti bahwa cacing sutra bisa hidup terus dengan cara diperlakukan seperti ini. Dan penggantian air pun tidak harus setiap hari. Ini buktinya, sudah 2 hari saya tidak menggantinya akibat kesibukan saya sebagai guru les memberi pelajaran tambahan matematik, fisika, kimia untuk anak SMP dan SMA yang sedang melakukan pra ujian sekolah. Sekarang terlihat keadaan airnya sudah kotor, tetapi cacing sutranya masih tetap hidup. Terlihat keadaan cacing di tiap nampan sudah berkurang
Hal ini disebabkan karena memang ada kematian sedikit dari cacing sutra ini, dan ada juga yang terbuang ketika pembersihan air kotor. Dan yang pasti, setiap hari dari nampan-nampan ini saya ambil sedikit-sedikit untuk memberi makan ikan-ikan koki saya yang suka sekali memakan pakan hidup ini. Nantinya ketujuh nampan ini akan saya satukan untuk mempermudah perawatannya. Setelah habis, baru saya beri lagi yang baru. Setiap hari dari nampan-nampan ini saya ambil sedikit untuk memberi makan ikan hias saya. Nah, jadi setiap hari saya ambilin sedikit-sedikit dari setiap nampan untuk memberi makan ikan hias yang saya punyai, yaitu ikan koki mutiara dan ikan lionhead. Justru dari sinilah saya bersemangat untuk mempertahankan cacing sutra ini agar bisa hidup bertahan lama, supaya tidak membeli cacing sutra setiap hari. Itu kan butuh waktu dan berabe. Jadi dengan cara seperti ini saya bisa mendapatkan cacing segar setiap hari. Jadi belinya seminggu sekali saja. Itu akan mengirit waktu dan irit pekerjaan. Inilah resikonya mempunyai ikan hias yang diberi cacing hidup. Demi untuk kesehatan dan pertumbuhan ikan hias kesayangannya, jadi saya rela berkorban untuk melakukan hal ini, supaya ikan-ikan koki saya bisa tumbuh besar lebih cepat dan optimal, tidak kontet. Nah, sekarang saya akan memberi makan ikan koki kesayangan saya. Sekarang waktunya memberi makan cacing sutra ke ikan-ikan koki saya yang gendut-gendut dan yang lucu-lucu. Nah, ini seperti ini saya berikan cukup sekali dalam sehari. Biasanya saya memberikannya di pagi hari. Tuh lihat, si koki-kokinya melahap cacing sutra ini, karena cacing sutra ini makanan favorit untuk ikan koki, sehingga tubuhnya cepat besar, cepat gendut. Dalam sekejap saja cacingnya sudah hampir habis, dan akan saya beri lagi supaya ikan kokinya makannya menjadi kenyang, tidak ada yang kelaparan. Dengan telah diperlihatkannya cara memperlakukan cacing sutra mulai dari awal pembelian cacing sampai perawatannya selama 1 minggu, maka video ini pun dicukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.